Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Harapan ibu kalian sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak harus tetap semangat walaupun sampai sekarang masih tetap belajar dari rumah. Anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu kita tetap masih di tema 6. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus tetap semangat, tetap berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran kali ini anak-anak diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan alat-alat tulisnya, kalian perhatikan, kalian dengarkan, karena nanti di akhir pembelajaran ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Anak-anak, sudah siap? Mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan anak-anak, di situ ada ibu guru sedang menerangkan. Mari kita baca. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-temannya. Anak-anak, kita teruskan. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, yaitu ketika di dalam kelas. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Mari anak-anak kita cari tahu jawabannya. Beberapa manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia, yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Manfaatnya meningkatkan perekonomian warga dan mengurangi jumlah pengangguran. Kita lanjutkan. Hak atas perlindungan hukum bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, contoh lain adalah hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya bagi masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Nah, kita lanjutkan. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, dapat diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia
sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Jadi anak-anak, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah pemenuhan hak setiap warga negara, yaitu tanpa terkecuali dan harus dilaksanakan secara seimbang. Mari kita lanjutkan. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini juga termasuk cara-cara bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Kita lanjutkan. Yang pertama, belajar dengan giat, tekun dan rajin. Kemudian menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, melestarikan budaya asli Indonesia. Dan yang keempat, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar. Ini adalah beberapa cara yang harus kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sudah paham bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan. Beberapa perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan siskamling. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perilaku dari warga negara untuk mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan adalah menghargai sesama warga negara Indonesia yang berbeda asal daerah. Yang keempat, menggunakan produk buatan dalam negeri dan mengurangi penggunaan barang impor. Kelima, mendukung pembangunan dengan taat membayar pajak. Keenam, mengikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah gambar Udin dan kakaknya, yaitu namanya Arif. Mari kita baca bersama-sama apa yang dilakukan Arif dengan Udin. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip, bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka, yaitu dari segi umur. Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Mari anak-anak kita cari jawabannya. Nah, kalian perhatikan, ada 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ciri-ciri anak laki-laki masuk masa pubertas. Pertama, mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh selain rambut kepala. 2, jakun di leher nampak membesar. Ketiga, perubahan suara yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan keempat, kulit lebih kencang dan otot membesar. Kelima, dada lebih bidang dari sebelumnya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh ciri-ciri anak laki-laki yang memasuki masa pubertas. Kita lanjutkan.
Nah, ini adalah ciri-ciri anak perempuan masuk masa pubertas. Di antaranya, 1. Mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuh selain rambut kepala. 2. Suara lebih melentir dari sebelumnya. 3. Pinggul mulai melebar. Dan 4. Kulit menjadi lebih halus. Anak-anak, itu adalah ciri-ciri yang tampak pada perubahan fisik, yaitu pada masa pubertas. Kita lanjut. Nah, sampailah kepada tugas. Anak-anak, ini adalah tugas harus kalian kerjakan. Kerjakan dengan santai tapi pasti. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Anak-anak bisa lihat di Google, kalau tidak bisa, kalau bisa lihat di buku juga boleh. Yang penting anak-anak mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh ibu. Tugas pertama yaitu sebutkan hak apa saja yang kita peroleh sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian menyebutkan beberapa hak yang kalian peroleh sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, sebutkan manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia. Ketiga, sebutkan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Keempat, sikap apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan negara NKRI. Soal terakhir, sebutkan perbedaan ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan saat memasuki masa pubertas. Oke, anak mana anak-anak, jangan dibuat sulit, santai saja. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan. Pesan ibu, jaga kesehatan, tetap cuci tangan di air yang mengalir, tetap jaga jarak, tetap memakai masker. Selamat mengerjakan anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.